Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat semua, semoga dalam keadaan sehat semuanya. Bertemu lagi dengan kita di Auditing 2 dengan tentunya beliau Bapak Pardi yang ahlinya audit di STI Surakarta ini. Baik, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas masalah audit di aktiva tetap atau aset tetap. Bagaimana saja toh tekniknya, kemudian apa saja yang perlu kita ketahui di auditing aset tetap ini. Baik, langsung saja ke beliau Pak Pardi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat. Amin. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang audit terhadap aktiva tetap. Tentunya kalian semua sudah tahu bahwa aktiva tetap merupakan aset perusahaan yang sangat-sangat bermanfaat dan untuk mendukung operasi perusahaan. Dalam hal ini aktiva tetap perlu untuk dilakukan pengujian, benarkah aktiva tetap itu menjadi hak atau bukan, atau bahkan sudah habis di dalam aset perusahaan itu. Benar sekali ya Pak Pardi, karena aset tetap ini biasanya menjadi aktiva yang paling nilainya tinggi di suatu perusahaan itu, sehingga sangat riskan sekali terhadap kecurangan gitu ya Pak Pardi. Boleh dikata bahwa hampir 50% lebih atau bahkan 60% itu total aset berada di aktiva tetap. Untuk perusahaan tertentu, contohnya manufaktur itu justru sampai 70-80% aktiva tetap. Di aktiva tetapnya, Ya. Berarti resiko terhadap kehilangan, kecurangan itu sangat besar sekali. Iya, ini sangat besar. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana toh aset tetap itu kita harus periksa dengan teliti, dengan jeli, tekniknya seperti apa. Oke. Nah, monggo Pak Pardi. Nah, sebenarnya kita bicara aktiva tetap, saya tidak akan bicara teori, ya. Tapi bagaimana menguji aktiva tetap? Kita masih ingat bahwa di audit 2 kita akan mendiskusikan secara teknis bagaimana program audit yang dilakukan auditor terhadap akun, khususnya di sini aktiva tetap. Nah, dimulai dari tentunya akan melihat saldo yang disajikan di dalam laporan keuangan itu seperti apa. Maka saldo itulah yang sebenarnya pernyataan manajemen atau asersi manajemen. Nah, itu akan diuji melalui tentang keberadaan atau keterjadian aktiva tetap itu. Adakah aktiva tetap itu pernah terjadi dan adanya aktiva tetap itu mulai kapan? Yang kedua akan menguji kelengkapannya. Tentunya apa? Kelengkapan dokumennya. Pernah beli aktiva tetap, ada enggak dokumennya? Oke, kelengkapannya, surat-suratnya gitu Pak ya. Kemudian penilaiannya, aktiva tetap akan tadi kelengkapan dokumen oke lah ada mungkin. Nanti akan kita lihat penilaian sudah tepat atau belum. Nah, biaya untuk pengadaan aktiva tetap ini dialokasikan kemana? Sebagai aktiva tetap atau bukan? Nah, ini perlu diuji. Biasanya selain dari biaya pengadaan itu kadangkala salah catat Pak, biaya ya. Pengalokasian biaya ini sering sekali terjadi. Ya, berikutnya juga ini kalau sudah kita melihat alokasinya hak dan kewajiban. Sebenarnya aset tetap atau aktiva tetap itu hak perusahaan atau bukan toh itu? Ya. Nah, ini yang perlu diuji. Jangan-jangan ada aktiva tetap yang sudah digadekan. Nah, kita harus uji itu. Padahal fisiknya masih di perusahaan. Ya. Oke. Nah, kalau itu sudah dilakukan pengujian terhadap hak atau kewajiban aktiva tetap, maka kita akan lihat penyajiannya sudah benar atau belum, sesuai standar akuntansi yang diterapkan atau belum. Ya, kalau kemudian kita temukan maka ada pengungkapannya. Ada enggak perbedaan? Berarti intinya di aset tetap kita, di audit aset tetap ini kita akan membahas tentang keberadaan keterjadian, berarti tentang fisik ya, tentang fisiknya, dokumennya, kemudian kelengkapan, tentang dokumennya, tentang penilaian dan alokasi, kemudian hak kewajiban dan penyajian. Itu sesungguhnya adalah audit. Maka akan diketahui saldo awal itu berapa yang disajikan oleh manajemen setelah melalui proses audit, mulai dari pemeriksaan keberadaan, kelengkapan, alokasi, mengenai hak dan penyajian dan pengungkapannya, maka ditemukan atau diketahui bahwa saldo aktiva tetap sesungguhnya ini loh setelah audit. Oke, selanjutnya apa Pak Pardi ini? Nah, tentang pernyataan manajemen atau asersi manajemen aktiva tetap. Tadi dikatakan adalah keberadaan, kelengkapan itu harus kita uji masing-masing. Kan manajemen nyatakan, saya punya kok aktiva tetap. Ya. Nah, ada atau tidak? Pernah terjadi atau tidak? Nah, itu yang kita akan uji.
Nah, tujuan pengujian ini sebenarnya Iya. ya, tujuan pengujian terhadap aktivitas tetap itu untuk memperoleh apa? Keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang ada Bersangkutan, dengan yang aktivitas ada tetap itu ya. itu. Yang kedua, membuktikan benar nggak terhadap aktivitas tetap itu terjadi yang berkaitan dengan aktivitas tetap. Membuktikan kelengkapan transaksi aktivitas tetap dicatat dalam catatan akuntansi kelengkapan saldo aktivitas tetap yang disajikan dalam neraca. Ini sebenarnya tujuan-tujuan dalam menguji aktivitas tetap. Oke. Nah, banyak sekali Pak kalau kita bicara tujuan aktivitas tetap, tapi inti atau prinsip tujuan penyajian aktivitas tetap adalah atau pengujian aktivitas adalah untuk meyakinkan bahwa aktivitas tetap itu benar-benar hak perusahaan. Oke, Pak Parti, sebelum kita masuk ke dalam Ya. nih, kira-kira bentuk aktivitas tetap itu ada apa saja toh Pak kalau di perusahaan itu? Oke, tergantung ya. Kalau kita melihat perusahaan yang paling rumit dulu, orang katakan kan paling sederhana, paling rumit industri. Nah, perusahaan industri, saya katakan tadi hampir 70-80% berada posisinya hak kekayaannya di aktivitas tetap. Aktivitas tetap. Nah, itu biasanya tanah. Tanah Ya, yang paling besar ya Pak? paling besar. Tentunya tanah itu tidak akan dilakukan apa istilahnya penyusutan, tapi tanah tetap diuji. Ya, cara pengujiannya nanti bagaimana? Oh, ini ada gedung tanah untuk bangunan, tanah untuk yang tidak dipakai. Lah ini harus dipilah-pilah ini nanti. Baik kok. Ya. Kemudian sertifikat tanah itu ada enggak? Jangan-jangan tanahnya ada, sertifikatnya sudah digadekan. Nah, ini masuk kelengkapan tadi Pak ya? Iya, kelengkapan. Ini yang memang harus melihat. Yang kedua adalah tentang mesin. Kalau industri mesin itu banyak. Kalau itu bicara mesin produksi itu aset paling tinggi juga. Karena apa? Nah, kalau kita lihat misalnya industri yang katakan tekstil di sekitar sini, mau Tipontek, mau Sritek, mau batik keris, itu mesinnya mahal-mahal semua. Mahal-mahal dan itu banyak jumlahnya. Bahkan kalau satu pekerja itu bisa mengendalikan 8 mesin, berarti kalau pekerjanya 50.000, itu 8 kali 50.000 mesinnya. Itu yang besar sekali. Besar sekali Pak ya? Iya. Nah, setelah mesin apa? Ada lagi, setelah menguji tentang alat-alat lain kendaraan. Ya, nah, ada kendaraan, ada gedung, ada inventaris kantor. Loh, ini banyak sekali. Kalau itu perusahaan manufaktur. Tapi kalau perusahaan dagang bagaimana? Nah, dagang itu sangat-sangat sederhana. Tadi tanah oke, bangunan oke. Paling kendaraan. Jadi asetnya enggak begitu besar ya. Yang paling sedikit lagi jasa. Jasa itu hampir aktivitas tetapnya kecil. Karena bisa aja jasa itu hanya menyampaikan. Nah, apalagi sekarang sifatnya online. Jasanya online sekarang. Nah, itu. Hanya perangkat lunak mungkin itu, ya. Nah, jenis-jenis aktivitas tetap. Oke, selanjutnya Pak Pardi. Untuk menguji terhadap aktivitas tetap, kita harus melalui program atau pengujian audit yang disebut program audit terhadap saldo. Saya hanya mengingatkan kembali kepada adik-adik bahwa kita akan menguji suatu saldo, tentunya harus diikuti dengan pengujian SPI-nya. SPI ya. Sistem pengendalian internalnya. Di pengendalian pertemuan 1, pertemuan 2 sudah saya jelaskan, 3, 4 sudah bahwa pengujian SPI harus betul-betul dilakukan. Ya, untuk kali ini saya tidak akan membicarakan tentang pengujian sistem pengendalian internal aktivitas tetap, namun prosedurnya atau prosedurnya sama dengan pengujian yang lain. Tujuannya untuk apa Pak? Untuk menguji SPI-nya ini? Oke, sebagai auditor jelas kalau kita mau menguji suatu akun itu harus ada 2 Pak. Ya, kita bicarakan pengujian sistem pengendalian internal. Manakala perusahaan tidak memiliki sistem pengendalian yang baik, maka sudah dapat disimpulkan auditor. Apa auditor akan menyimpulkan? Pasti saldo akunnya banyak yang bermasalah atau tidak tertib. Yang SPI-nya bagus saja, itu juga harus kita uji. Maka ada tahapan-tahapan. Bagaimana menguji SPI-nya? Kalau hasil uji SPI-nya menyatakan posisi sistem pengendaliannya bagus, maka saldonya kemungkinan juga disajikan dengan bagus juga ya. Wajar mungkin bagus lah istilah. Tapi itu tidak menjamin, tapi harus tetap diuji. Harus tetap ada pengujian substantif berikutnya gitu ya. Nah, kita akan bicarakan tentang pengujian substantif atau saldo. Ada beberapa yang kita lakukan dalam pengujian saldo. Sama ya ketika kita menguji akun yang lain, itu hanya 5 tahap program atau 5 hal. Yaitu prosedur pengujian awal. Kalau ini aktivitas tetap, ya prosedur pengujian awal aktivitas tetap bagaimana? Kemudian prosedur analisisnya terhadap aktivitas tetap.
Ketiga, menguji terhadap transaksi secara rinci atas aktiva tetap. Aktiva tetap. Ya, berikutnya menguji terhadap akun rinci. Jadi rekening-rekening rinci atas aktiva tetap. Kemudian menguji terhadap pemeriksaan atau penyajian terhadap pengungkapan sudah benar atau belum. Ini program terhadap pengujian substantif ya di ya. aktiva tetap. Nah, masing-masing ini definisinya atau caranya banyak ini kalau disebut Banyak. metode atau teknik pengujiannya. Contoh teknik pengujian prosedur awal terhadap aktiva tetap. Apa yang harus dilakukan kan begitu? Apa yang harus dilakukan nih Pak di prosedur awal nih? Nah, disinilah prosedur awal. Kita bisa lah. Pertama kita mesti tentu melihat saldo aktiva tetap dalam laporan, di laporan keuangan. Ya, itu kita wajar kita lihat dulu di neraca. Saldonya berapa, akumulasinya berapa. Ya, benar itu Pak ya. Nah, kemudian akan terlihat juga di situ ya depresiasi di buku besarnya berapa. Kalau kita sudah melihat laporan keuangan, mesti auditor itu akan kembali ke saldo buku besar. Oke. Ya, toh. Kemudian menghitung kembali saldo aktiva tetap di buku besar karena kita kembali ke buku besar sudah benar atau belum. Jadi auditor memastikan saldo di laporan keuangan seberapa besar dicocokkan dengan saldo buku besar, kemudian kita jumlahkan atau kita uji debitnya berapa, kreditnya benar atau tidak. Itu posisi-posisi yang harus kita lakukan. Berarti ditelusur ke buku besar kebalik ya Pak ya? Ya kembali kalau kita di awal besar. saya sudah jelaskan audit itu sebenarnya berjalan mundur. Iya toh. Ya kalau melaporkan laporan catatan akuntansi, laporan keuangan itu dari dokumen sampai laporan keuangan. Kalau laporan keuangan dari laporan keuangan, kalau audit dari laporan keuangan menuju dokumen. Justru kebalikannya. Gitu ya. Oke. Berarti harus paham juga dong Pak, laporan keuangan prosesnya dari awal sampai inilah saya bilang audit ini ya harusnya mahasiswa atau adik-adik semua sudah tentunya paham satu tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu bukan cerita. Ya. Tapi bagaimana menyeletakkan jurnal sampai menyusun laporan keuangan yang berdasarkan dokumen atau data. Kemudian bagaimana dia adik-adik atau teman-teman semua paham tentang analisa masing-masing akun. Misalnya analisa likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, kemudian sampai perputaran itu harus sudah fase. Kemudian juga paham betul tentang sistem pengendalian internal perusahaan. Mata kuliah ini kelihatannya menghafal tapi sulit ini. Sebenarnya tidak menghafal. Ini analisa yang tinggi. Berarti harus ada basicnya dulu Pak ya. Iya. Nah, kalau dia SPI-nya katakan sistem akuntansinya tidak kuat, adik-adik enggak kuat, maka ketika menjadi auditor ini posisinya yang sulit, lemah artinya. Ini auditor yang tidak tahu sistem ini akan menjadi terjebak. Oke. Makanya seringkali kalau mata kuliah ini pasti ditaruh di akhir semester Pak ya. Di akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran. Karena harus ada basic ilmu akuntansi yang lainnya. Kebetulan ini kita letakkan audit 2 ini di semester 5. 5 ya dianggap cukup lah, berarti sudah menguasai ini. Walaupun sebenarnya tadi kalau bicara tadi ini masing-masing harus dasarnya kuat, pengantar ya. Akuntansi keuangan, advance atau lanjutannya, termasuk sistemnya di sistem akuntansinya. Oke. Bisa kita lanjut Pak? Lanjut. Oke. Nah, ini prosedur analisis. Kalau tadi prosedur awal, gitu. Awal saja bisa banyak, tapi tekniknya. Prosedur analisis apa yang kita analisis? Tentunya perhitungan rasio keuangan berkaitan dengan aktiva tetap. Ya, berapa rasionya? Bisa rasio itu ya bandingkan saja, misalnya peristiwa atau transaksi yang tidak biasa. Kita lihatlah apa yang lihatnya di buku besar. Saya selalu auditor ketika membaca laporan keuangan lari ke buku besar. Ya toh. Kalau bicara analisa aktiva tetap, lihat di buku besar kan nggak banyak kalau aktiva tetap. Tidak setiap hari beli. Di buku besar kelihatan tidak banyak juga transaksi. Maka lihatlah transaksi yang nampak tidak biasa. Saya selalu mengingatkan apa yang dimaksud nampak tidak biasa. Nah, kalau bicara nampak tidak ada dua. Tidak biasa untuk membeli pada pelanggan tertentu atau jumlahnya besarnya tidak biasa. Besarnya yang tidak biasa. Ini yang harus kita telusur. Kemudian perubahan akuntansinya, perubahan usahanya. Ini akan mempengaruhi aktiva tetap, termasuk salah saji mungkin enggak ini untuk menguji rasio-rasio Pak Eko. Itu berarti bisa dilihat dari perubahannya ya. Iya, mutasi itu di buku besar semua. Perubahan nilai dari tahun kemarin ke tahun ini bisa ada kenaikan atau penurunan yang signifikan atau tidak gitu Pak ya. Oke, iya. Selanjutnya Bapak?
mungkin adik-adik bisa lah misalnya ini rasio ini saya gambarkan aja rasio Iya. tingkat perputaran penjualan bersih dibanding rata aktif tetap. Untuk apa sih auditor membaca atau membuat rasio perputaran aktif tetap ini? Sebenarnya untuk nguji tahun kemarin berapa sih Iya. rasio tingkat Rasio. perputaran aktif tetap ini? Turun atau naik? Turun atau naik Iya, toh. dibandingkan dengan tahun Nah, kalau yang- turun jangan-jangan ada masalah jalan. apa gitu loh. Oke. Kemudian rasio laba bersih dengan aktiva tetap. Nah, untuk apa sih ini? Auditor harus bisa punya keyakinan. Sebenarnya aktiva tetap ini menggambarkan, menggambarkan untuk usaha ini mendukung seberapa besar memperoleh laba dibanding tahun kemarin gimana? Kemarin misalnya rasionya ketemu berapa, sekarang berapa, lebih besar atau lebih kecil? Dengan aktiva yang sama bisa saja lebih kecil hasilnya. Iya. Tapi bisa juga lebih besar. Nah, kalau lebih kecil ini jadi masalah. Kenapa? Gitu loh. Ada penurunan Ada apa penurunan gitu kan? ataukah ada aktiva yang rusak dan seterusnya. Oh, Nah, gitu. gitu loh. Iya. Kemudian rasio aktiva dengan total aset. Nah, berapa persen ini? Nah, digambarkan tadi sudah katakan kalau manufaktur bisa besar sekali ini. Bisa sampai Ya. 70-80% gitu Nah, kan. ini akan untuk melihat sebenarnya aktiva tetap ini kan sebenarnya aktiva yang tadi dikatakan modal untuk mendorong kegiatan usaha. Oke. Ya, Iya. ini adalah gambaran rasio-rasio, auditor harus paham di situ. Nah, selanjutnya Pengujian rinci Pengujian terhadap aktiva. transaksi rinci di Nah, aktiva tetap. Tadi sudah Oke. saya mulai dari saldo, kemudian buku besar, kemudian kita buat analisa rasio, kita akan menguji secara rinci. Masuk kemana? Dokumen. Dokumen, Pak, ya. Iya. Ada nggak dokumennya? Tadi kan kelengkapan. Ya. Kalau kita bicara, oh ada aktiva sekian, lah dokumennya ada nggak? Ya. Biasanya Pak nih, kalau di pembelian aktiva tetap misalkan saja kita mau beli kendaraan. Ya. Dokumen yang harus ada apa Pak? Ya, kendaraan Kira-kira tentu ya. satu. Kalau Satu. kendaraan itu cash atau tunai itu pasti enggak dokumen itu ada BPKB. Ya. Ya toh, dokumen untuk Faktur. fakturnya. Ya. Dokumen Kemudian- untuk surat jalannya penyerahan kendaraan Oke. ada enggak? Ah, Nah, kemudian ada termasuk STNK dan seterusnya. Itu Oke. banyak ya. Oke, berarti salah satu contohnya itu. Ya. Itu harus kita lihat Iya. lengkap atau tidak, Iya. gitu kan? Itu menandakan bahwa kendaraan itu milik perusahaan benar-benar atau bukan, Nah, gitu kan? biasanya begini, Pak. Ya, jadi kalau kita bicara oh ini kendaraan, ternyata kendaraannya ada, STNK ada. Ya. Tapi BPKB nggak ada. Di mana? Oh ternyata BPKB mungkin dijaminkan. Jaminkan, digadaikan Saja. ya. Nah, Kalau kalau dijaminkan bagaimana? Ada nggak ini kaitannya? Ini ada kaitannya mesti ini ya. Adanya kas masuk, adanya Ada kas hutang. masuk. Nah, Oke. ini kita akan Muncul masuk ke hutang, sana. ya. Jangan-jangan ini BPKB nggak ada putaran kas masuk, nggak ada kewajiban Nah, hutangnya ini. juga. Ini berarti ada problem. ada problem. Oke, Pak. Ini terhadap kemudian dokumen pendukung banyak faktur otorisasi Oh, penambahan ini tadi ya? ya. Oke. Nah ini dokumen-dokumen pendukung banyak Pak, jadi yang berikutnya adalah banyak pemeriksaan terhadap biaya-biaya. Ini Biaya-biaya khusus yang nah, muncul apa? di aktiva tetap itu ya. Ini khusus untuk gedung Pak, Oh, khusus untuk Ya. gedung, Pak. Oke. atau pembeli aktiva tetap. Pemeriksaan terhadap beban reparasi atau pemeliharaan. Bisa saja itu gedung atau kendaraan. Kalau ya toh, perusahaan itu mengeluarkan biaya, jangan-jangan biaya itu sebagai biaya atau sebagai dikapitalisasi sebagai aktiva. Kapitalisasi sebagai aktiva. Contoh biaya ngecat gedung. Ya. Nah, kalau itu karena tidak menambah usia gedung ya berarti itu biaya. Biaya, Pak ya. Biaya masuk biaya reparasi ya, Ya, bukan biaya, dikapitalisasi ke bukan. modal gitu ya. Tapi kalau itu misalnya bongkar temboknya, kasih cor beton dan seterusnya memperkuat gedung menjadi usianya panjang, berarti biaya kapitalisasi. Oke, berarti Itu menambah aktiva nilai tetap. modal Ini atau kan, aktiva gitu. tetap ya. itu Oke. sebenarnya. Termasuk kendaraan tadi. Kendaraan cuman diganti katakan untuk bannya berarti Bannya, ganti perawatnya. bannya. Tapi kalau diganti mesinnya itu sudah kendaraannya. Oke. Ya, itu Udah masuk beberapa. nilai aktivanya, Ya, Pak ya. mm. Berarti oke. Kemudian Beberapa hal ya Pak Eko tadi pengujian terhadap keberadaan aktiva tetap dan ini banyak sekali ya. Maka saya langsung aja kepada penyajian dan pengungkapannya ya. oke. Jadi ketika kita melihat posisi-posisi aktiva tetap tadi melalui pengujian, maka kita lihat sebenarnya perusahaan ini menyajikan atau manajemen itu menyajikan laporan keuangan khususnya aktiva tetap sudah sesuai SAK-nya belum. Dengan standar Ya. akuntansi ya. Nah, kita Atau uji. Kalau belum berarti mungkin ada
semacam catatan atau katakan rekomendasi untuk disesuaikan. Nah, kalau selesai maka tugas auditor selama proses pemeriksaan terhadap aktiva tetap tentunya kalau menemukan Ya. hal yang berbeda maka disebut temuan. Temuan, Pak ya. Temuan itu bisa diajukan sebagai journal adjustment. Adjustment. Kalau toh disesuaikan. itu diterima, maka akan mempengaruhi terhadap pendapat auditor khususnya akun aktiva tetap ini. Oh, Oke. ini wajar. Tetapi kalau tidak bisa diterima, mungkin juga akan menjadi catatan auditor. Oke. Berikutnya juga pengungkapan temuan-temuan yang tadi sebenarnya aktiva tetap ini sekian persen sudah tergadikan. Nah, itu diungkapkan dalam catatan laporan Oke, keuangan. udah Ya. jadi catatan Walaupun di itu laporan haknya, audit tapi ya. ternyata itu masih dalam tanggung pihak lain. Itu Pihak harus lain. catatan. Itu Pak Eko Oke, yang oke, kami oke. lanjutkan. Oke, seperti itu Pak Ardi. Terima kasih pertemuan kelima ini kita telah membahas masalah pengujian di aktiva tetap. Nah, disarankan nih untuk teman-teman mahasiswa semuanya, silakan perbanyak referensi dari referensi lain, bisa mungkin lihat di buku, kemudian di jurnal-jurnal yang lain tentang audit aktiva tetap. Baik, seperti itu kita akan bertemu lagi di pertemuan ke-6 untuk membahas tema yang lain. Terima kasih, saya Eko Teranto dan beliau Pak Fadli. Kita sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.